Selamat pagi semuanya ya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sudah terdengar suara saya ada? Sudah, Pak. Mohon maaf kalau agak sedikit berisik ini. Jadi saya masih belum bisa luring ini ya. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita bisa luring ya. Memang beberapa hari terakhir ini cukup di luar ekspektasi saya juga. Ada beberapa kendala, kemudian minggu lalu juga ada aktivitas lain ya yang dikoordinir langsung oleh fakultas, bahkan ada instruksinya itu minggu kemarin itu kuliahnya asinkronus ya. Tapi ya karena minggu sebelumnya sudah asinkronus, masa minggu kemarin juga ya. Nah untuk penggantinya memang belum ada pastian bisanya kapan ya, tapi mudah-mudahan tidak lama lagi, dan saya harapkan sebelum UTS itu sudah bisa diganti waktu yang minggu kemarin itu ya. Kalau tidak minggu ini ya mudah-mudahan minggu depan lah ya paling terakhir. Mudah-mudahan juga besok saya ketemu dengan pengampu kelas yang bukan kan itu ya. Kita itu kelas A atau kelas B ya? Kita itu kelas A ya. Baik, kita lanjutkan materi kita untuk pertemuan ini. Beberapa materi mungkin nanti menjelang UTS kita review lagi ya. Kemudian kita juga membutuhkan satu nilai kuis nanti ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita harus melaksanakan kuis juga ya. Nilai kuis 1, kemudian kalau tugas kan udah ya, udah ada. Kemudian UTS mungkin nanti. Untuk kuis nanti saya kabari lah kapan waktunya. Kalau misalkan syukur-syukur bisa di hari Selasa, tapi kalaupun tidak mungkin hari pengganti itu yang kita jadikan kuis ya. Saya share screen dulu. Maaf. Ini di layar sudah integral lipat 3 kan ya? Di layar sudah integral lipat 3 belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Kita masuk materi berikutnya yaitu tentang integral lipat 3 ya. Kalau integral lipat 2 itu dari kalkulus 1 atau kalkulus 2? Kalkulus 2, Pak. Kalkulus 2 ya. Tapi tidak sampai ke integral lipat 3 kan ya? Iya, Pak, tidak. Hanya sampai integral lipat 2 ya. Memang integral itu apalagi di statistik itu kan kadang-kadang integral lipatnya itu sampai ke N ya. Integral lipat N gitu ya. Dalam menghitung FKP itu ya, fungsi kepadatan peluang atau probability
density function gitu ya. Nah, dalam integral lipat biasanya ya sampai integral lipat 3 secara teori itu ya. Kalau integral lipat n agak mirip-mirip lah ya, dari integral lipat 2 ke lipat 3 kemudian ke lipat n. Nah, kalau mulai integral lipat 4 saja kita agak kesulitan dalam memvisualisasikan batas integrasinya ya, karena ya keterbatasan kita, jadi hanya di integral lipat 3. Jadi itu pun hanya batas daerahnya yang bisa kita ilustrasikan, sementara nilai fungsinya kan belum bisa juga gitu ya, belum bisa kita gambarkan. Nah, mirip dengan integral lipat 2, saya pikir nanti secara definisi, kemudian beberapa cara pengerjaan juga itu beberapa hal ada yang mirip dengan integral lipat 2. Jadi ya tentunya pemahaman tentang integral lipat 2 itu menjadi satu keharusan ya. Kita mulai dengan beberapa bentuk permukaan ya di R3. Ini ada, karena nanti dalam menentukan batas, terutama ya batas integrasi, sebaiknya digambar dulu gitu ya, biar kita tahu dan jelas gitu si batas-batasnya itu dari mana ke mana gitu. Nah, ini beberapa contoh tentang permukaan di R3. Ini ada paraboloida elips ya. Namanya paraboloida yang secara umum kalau misalkan A kuadratnya sama dengan B kuadrat, biasanya itu menjadi kalau A dan B-nya masing-masing 1 kan itu paraboloida biasa ya. Ini disebut paraboloida elips karena yang membentuk seperti lingkarannya itu ya elips gitu. Ini seperti mangkok itu gambarnya ya. Kemudian bidang, nah bentuk umum bidang kan ya seperti ini ya, AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Nah, harus hati-hati dalam R3 nanti ketika menyatakan Y sama dengan sekat kayak pojok gitu ya. Jadi dia menutup pojok ini gitu ya. Bidang gitu ya. Bukan sekedar segitiga, tapi ini bisa mengilustrasikannya ya, mengilustrasikannya seolah-olah kayak triplek gitu ya. Kalau triplek yang besar gitu taruh di sudut, tapi ya tripleknya tidak utuh persegi panjang ya, jadi bentuknya ya seperti segitiga begini. Kemudian ini ada kerucut ini bentuk persamaannya seperti ini, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Kemudian ada paraboloida hiperbolik, ini Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat. Digambarnya seperti ini ya, seperti apa ini ya, pelana gitu, pelana kuda atau
Kemudian ada bola juga di sini ya. Bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Ada elipsoida. Elipsoida ini kalau hanya dua peubah kan jadi elips biasa ya. Kalau elipsoida itu ya seperti apa ya, bola rugby mungkin itu. Kemudian ada juga hiperboloida berdaun satu. Ya ini hanya bentuk-bentuk gambar di R3 ya, gambar permukaan di R3. Nah, biasanya jadi yang menjadi batasnya itu yang seperti ini gitu ya. Jadi batas-batasnya yang paling umum itu biasanya yang paling umum itu yang sering digunakan ya karena relatif lebih mudah mungkin ya. Itu seperti lingkaran, gitu, tabung, gitu. Kemudian paraboloida bagian juga, bidang juga ya, bidang juga itu sangat sering gitu, muncul di batas. Kita gunakan untuk batas di integral lipat 3. Ini hiperboloida berdaun 2. Kemudian kita masuk ke definisinya. Jadi seperti halnya di integral lipat 1, integral lipat 2, nah pada integral lipat 3 yang menjadi batasnya, kalau di integral biasa itu kan luas garis saja ya. Kemudian integral lipat 2 itu luas daerah. Kemudian di integral lipat 3 ya volume ya, jadi seperti balok kalau yang masing-masing batasnya itu konstan, jadi dia berbentuk balok. Jadi nanti ada yang integral lipat 3 itu intinya dibagi dua, batas daerahnya seperti balok gitu, yang masing-masing batasnya konstan, atau batasnya sembarang. Seperti halnya di integral lipat 2 juga kan ada yang batasnya itu ya walaupun dikatakan sembarang ya tidak sembarang, benar-benar sembarang ya. Jadi misalnya dia berbentuk fungsi gitu, satu sisinya itu ya, fungsi dari variabel yang lain gitu. Jadi walaupun dikatakan sembarang ya tetap beraturan sebenarnya ya. Bentuknya maksudnya yang pasti itu batasnya seperti balok, yang satunya yang berikutnya itu ya tidak seperti balok gitu ya, sembarangnya di sini. Nah, dalam mendefinisikan integral lipat 3 itu juga sama halnya dengan mendefinisikan di integral lipat 2. Jadi langkah pertamanya itu kita bentuk partisi si baloknya ya. Kalau di integral biasa kan garis yang kita partisi. Kalau di integral lipat 2 kan luas daerahnya yang kita partisi. Nah, kalau di integral lipat 3 berarti baloknya ya. Kalau kita punya balok B, kemudian kita partisi jadi B1, B2 sampai terusnya gitu. Nah, lalu kita mendefinisikan ini suatu norm namanya ya, norm dari delta atau del gitu ya. Nah, yang kita definisikan normnya adalah nilai terpanjang dari diagonal partisi tadi. Nah, dalam partisi ini kan tidak harus sama ukurannya, tapi untuk mempermudah perhitungan biasanya dibuat sama ya. Jadi kita partisi dulu baloknya, kita ambil salah satu balok yang kita partisi tadi. Jadi misalnya ini partisi yang ke K, maka di sini kita tuliskan sebagai BK. BK itu ya tentu ini ada delta Y. Delta Y-nya di sini ya, delta X-nya, kemudian delta Z-nya. Nah, dalam
Selanjutnya yang delta ini kan menjadi D kalau dalam integral ya, dx dy dz gitu di akhirnya itu. Nah kemudian langkah berikutnya kita ambil titik tengahnya biasanya ya dari titik-titik ini ya, dari delta YK itu kan YK sampai YK plus 1 biasanya ya. Delta XK itu XK sampai SK plus 1 dan seterusnya, diambil titik tengahnya sehingga kan nanti nilai titik tengah dari kesemua itu berarti kira-kira ada di pusatnya inilah, ada pusatnya ini. Kemudian dari sini kan diambil nilai fungsinya ya, nilai fungsinya di masing-masing titik tengah ini ya. Jadi nanti kan jadi fungsinya nilai fungsi dari fungsi 3 peubah bernilai real nantinya ya. Nah kemudian kita jumlahkan, itu kita sebut dengan jumlahan Riemann sini. Jadi jumlahan Riemann itu adalah jumlahan dari nilai fungsi di titik tengah tadi ya dikalikan dengan perubahan bendanya tadi ya, bukan perubahan benda ya, perubahan apa namanya ya, ini delta itu ya, delta, makanya deltanya delta V itu kan, V itu melambangkan volume. Jadi ini ada 3 biasanya kalau delta V itu ya, bisa. Kenapa di sini masih delta V kan urutannya belum tentu yang biasa kan XYZ gitu ya. Jadi DX dy dz kan bisa juga dz dy dx, bisa dy dx dz dan seterusnya ya. Ada 6 kemungkinan itu urutannya. Secara umum kita buat dalam delta V. Ya, perkalian fungsi dan apa namanya? Si delta V ini kan menjadi nilai integralnya nanti ya, integral dari integral dari fungsi f ini dengan batas delta V. Nah selanjutnya setelah dijumlahkan ya, jumlahan Riemann ini namanya, kemudian kita limitkan biasanya ya dengan cara membuat delta V-nya itu menuju 0. Nah, artinya apa? Kalau delta V menuju 0, ini artinya juga partisinya itu diperkecil. Kalau partisinya diperkecil berarti sama saja dengan banyaknya partisi yang menuju tahingga gitu ya. Sehingga limitnya itu jadi limit delta V menuju 0 atau limit n menuju tahingga. Biasanya yang dalam perhitungan kan n menuju tahingga nanti ya. N-nya yang berhubungan kan n yang di sini ya. Jadi bisa limit delta, norm delta menuju 0, atau ini kan artinya sama saja dengan limit n menuju tahingga. Nah dalam limit tahingga, kalau nilai limitnya ada, maka kita katakan fungsi f x y z tadi bisa kita integralkan gitu ya, secara Riemann kalau di sini ya. Tapi ya karena integral kita integral Riemann yang kita pakai, jadi secara umum ya integral saja ya. Sekali lagi, kalau limitnya ada, maka fungsi itu kita katakan terintegralkan ya pada balok B. Artinya balok B itu hanya sebagai batas kan ya, balok B-nya batas, dan nilai integralnya bentuknya ya apa ya, namanya sih secara umum volume ya, namanya secara umum itu volume. Kalau di R1 kan dengan batas garis, nilai integral itu kan jadi luas daerah ya. Kalau di R2 dengan batasnya luas, maka nilai integral itu menjadi volume. Nah untuk R3 ke atas, kan batasnya aja kalau di R3 kan sudah volume ya, maka nilai integralnya ya namanya masih volume juga gitu ya. Jadi secara umum
namanya itu volume, tapi bukan berarti volume yang selama ini kita kenal ya. Jadi volume benda, kalau di balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, atau luas alas kali tinggi. Nah, pemahaman volume di sini ya volume secara umum ya nilai integral ini adalah volume gitu. Cara nama gitu ya. Ya memang agak, kalau dihubungkan dengan bahasa sehari-hari, memang istilah matematika itu kadang-kadang agak sedikit ya, kalau yang awam mungkin ya pasti tidak akan bisa menerima gitu ya. Misalnya yang gitu volume, yang gini volume juga gitu. Kalau di matematika ya suatu hal yang umum gitu ya. Nah, jadi integralnya, jadi secara umum ya didefinisikan seperti ini. Jadi integral dengan batas B, tadi B itu dari balok ya. Ini kemudian ini fungsinya x, y, z, dv. dv itu kalau dalam perhitungan kan bisa dx, dy, dz, atau dz, dx, dy, atau apapun lah bisa. Urutannya ya tergantung dari batas integrasinya. Ini adalah limit ya, n menuju ta hingga, yang secara umum di sini n menuju ta hingga. Ini sigma A dari 1 sampai n, kemudian f x, k, y, k, z, k kali dengan delta v. Itulah secara definisi. Tapi nanti dalam proses perhitungannya ya kita tidak menggunakan definisi yang ini ya. Jadi integral ini ya dihitung saja seperti menghitung integral yang sudah kita lakukan di kalkulus 2 itu ya. Nah, itu secara definisi. Nah, kemudian secara notasinya kan jadi seperti ini ya, yang tadi saya katakan. Ini kalau ini urutannya kebetulan ini dx, dy, dz. Tentu yang integral yang paling dalam ini batas untuk x, yang tengah untuk y, yang paling luar itu untuk z. Kalau dx, dy, dz. Nah, biasanya urutan ini tidak berlaku komutatif ya. Jadi dx, dy, dz itu tidak sama dengan dz, dy, dx. Tapi hasilnya itu ya sama ya. Tapi perubahannya dalam batas. Kalau batasnya konstan ya saya pikir tidak masalah, tetapi kalau batasnya fungsi, nah itu yang akan membedakan. Tapi hasilnya ya harus sama ya, hasil integral. Hasil perhitungan secara akhir dia harus sama. Ini contohnya seperti ini. Kalau kita punya balok dengan ukuran X-nya itu 1 sampai 2, Y-nya 0 sampai 1, Z-nya 1 sampai 2. Hitung integral dari E kuadrat YZ. Ini yang fungsinya ya, fungsi yang akan kita integralkan. Kemudian ini adalah batasnya. Tentu dalam perhitungannya ya satu-satu ya. Jadi ingat ketika mengintegralkan terhadap X, yang lainnya jadi konstan ya. Ini yang diperhatikan kan yang x kuadrat saja, karena di sini dx ya batasnya 1 sampai 2. Kemudian yang y ini batasnya 0 sampai 1, 0 sampai 1 sini. Kemudian yang z ini 1 sampai 2. Proses perhitungannya saya pikir ini relatif yang bentuk sederhana ya. Karena x kuadrat kan kalau diintegralkan jadi sepertiga x pangkat 3 dengan batas 1 sampai 2. Hitung gitu ya, masukin batasnya, maka diperoleh ini ya. 7/3 gitu ya. 7/3 kan jadi konstan. Kemudian y-nya diintegralkan terhadap y ini ya, dy ya. Jadi setengah y kuadrat, batasnya 0 sampai 1, hitung lagi dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya nilai integralnya itu adalah
7/4. Satuannya ya volume tadi ya. Tapi di kita tidak ditulis satuannya karena yang kita khawatirkan kan ada perbedaan pemahaman dari istilah tadi ya. Volume dalam hal ini kan bukan berarti volume seperti yang kita kenal sebelumnya. Nah, untuk kasus khusus nanti yang volume yang sebenarnya itu kalau fungsi f x, y, z-nya itu sama dengan 1. Kalau fungsi yang di sininya 1 ya itu jadi volume yang benar. Yang sama dengan pemahaman kita selama ini ya. Jadi kalau nilai fungsinya sama dengan 1, fungsi konstan 1, yaitu volume yang selama ini kita kenal ya. Di sini ada catatannya ya. Di sebelah nanti mungkin setelah ini. Nah, yang berikutnya integral lipat 3 pada daerah sembarang. Jadi ya seperti tadi saya katakan, jadi walaupun sembarang ya tidak sembarang misalnya bentuk apa ya, seperti batu misalnya kayak gitu kan, batu yang kasar itu kan agak sulit gitu ya menentukan batas-batasnya ya. Tapi biasanya yang sembarang di sini ada polanya gitu ya. Biasanya seperti membentuk nilai fungsi gitu. Nah, kalau seperti ini misalkan P-nya di sini balok yang tadi, kemudian S-nya itu bagian dari balok tadi ya di dalamnya. Kemudian kalau kita definisikan nilai F itu 0 ya, nilai E kuadrat YZ-nya itu sama dengan 0 untuk daerah yang di luar S, maka nanti nilai integralnya itu kan hanya daerah yang dibatasi oleh S ini. Jadi itulah pemahaman tentang daerah sembarang tadi. Nah, misalkan yang seperti ini sembarangnya itu yang agak berpola gitu ya, tapi tidak berbentuk balok, intinya seperti itu ya. Jadi bentuk S-nya itu seperti ini kira-kira. Nah, kemudian langkah pertama kita ya kita proyeksikan dulu ke bidang X, O, Y gitu ya. Jadi diproyeksikan ke bidang X, O, Y. Nah, dari sinilah kita peroleh batas untuk X dan Y-nya. Kemudian batas untuk Z-nya ya kebetulan di sini kan bentuknya konstan juga yang untuk Z-nya ya. Nah, intinya walaupun bentuknya sembarang gitu ya, membentuk sebagai suatu fungsi sisi-sisi yang lainnya, tetapi yang minimal itu ada satu yang batasnya itu berupa konstan ya. Harus ya, tidak boleh semuanya fungsi. Kalau semuanya fungsi nanti menghitungnya kan nilai akhirnya malah jadi fungsi juga gitu ya, jadi agak repot. Jadi yang apa ya, yang paling luar kayak biasanya ya, diposisikan yang paling luar itu yang batasnya konstan. Nah, seperti gambar ini setelah diproyeksikan yang X itu X-nya kan konstan ini ya, kebetulan yang X-nya konstan. Jadi batas untuk X itu dari A ke B. Nah, kita simpan posisi X itu yang paling luar, jadi dx-nya itu dari A ke B gitu ya. Batas A ke B ininya X, dx-nya sini ya. Jadi sebelum menghitung itu biasanya ditulis batasnya dulu, kemudian kita tentukan posisinya di paling luar, di tengah atau di paling dalam gitu ya. Nah, intinya yang paling luar itu harus berbentuk konstan si batasnya itu. Nah, seperti di gambar ini yang untuk batas di sumbu X itu adalah A sampai B. Jadi kita simpan A sampai B, kemudian dx paling ujung, kemudian yang berikutnya kan Y-nya itu adalah fungsi paling kiri berarti sampai ke paling kanan. Nah, fungsi paling kiri itu fungsi dari X.
kita tulis di sini adalah V1X, kemudian fungsi paling kanannya adalah C2X. Gitu ya. Ini huruf ada C, apa ya ini? Saya tidak hafal persis juga ya notasinya. Tapi intinya ya kalau ini C gitu ya. Kalau ini C kalau nggak salah. Nah, nanti di googling saja ya cara bacanya. Jadi khawatirnya saya salah. Nah, intinya kalau yang paling luarnya sudah konstan, nah yang tengah itu fungsi satu peubah dari variabel yang paling luar. Nah, kalau fungsi yang paling dalam itu boleh 2 peubah. Yang tidak boleh ya 3 peubah fungsinya ya. Jadi kalau satu peubah ya boleh juga gitu. Intinya satu peubah berfungsi dari yang tengah atau yang luar. Jadi kalau di sini yang tengah itu fungsi dari X, kemudian yang paling dalam itu fungsi dari X dan Y. Ya, jadi batasnya itu ini batas fungsinya, kalau fungsinya peubahnya paling banyak di posisi batas ya paling dalam gitu. Kemudian setiap pergeseran integralnya misalkan ke sini ya kurangi 1, ini kurangi 1 gitu ya. Minimal gitu ya, tapi ya boleh langsung ke seperti tadi. Kalau balok itu kan berarti konstan semua kan, nggak masalah juga ya. Yang nggak boleh ini kebalik. Jadi kalau bentuknya seperti ini tapi nilai posisi delta V-nya ya, dz, dy, dx-nya ini yang tidak boleh terbalik karena kaitannya dengan batas tadi. Ini tidak bisa misalkan ini jadi dx, dy, dz ya. Tapi kalau misalkan dy, dz, dx ini masih memungkinkan ya. Jadi ketika memproyeksikannya nanti kalau misalkan dy, dz, dx ya kita proyeksikannya ke bidang xz. Jadi ke sini ya, ke bidang yang di sebelah sini, bidang XOZ. Kan nanti hasilnya sini adalah DY, DZ, DX. Itu tentang menentukan batas dari integral lipat 3 ya. Nah ini ya, jadi ini sebagai catatan kalau fx, y, z-nya sama dengan 1, maka nilai integral ini adalah sebagai volume benda pejal ya. Jadi volume yang biasa kita kenal itu ya kalau nilai fungsinya sama dengan 1. Nah, kalau nilai integralnya yang sama dengan 1, kira-kira jadi apa ini? Kalau misalkan nilai integral ini sama dengan 1, artinya apa? Ada yang tahu? Ada? Kira-kira apa? Jadi fx, y, z-nya itu dia merupakan fungsi kepadatan peluang ya kalau nilai integralnya sama dengan 1. Jadi F-nya itu menjadi FKP itu ya, FKP atau PDF ya. Tapi kalau F-nya yang sama dengan 1, kita katakan ini adalah volume benda pejal ya. Kalau nilai integralnya sama dengan 1, maka F-nya merupakan fungsi peluang ya. Contohnya ini misalnya kita punya S-nya itu adalah tabung ya, tabung parabola yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan 0, Z sama dengan 0 itu berarti bidang X, O, Y ya. Kemudian Y sama dengan X, Y sama dengan X itu berarti kan posisinya ke sini ya. Ke sini
Jadi seperti ruangan ya, ruangan disekat diagonalnya ya. Kalau kita tentukan titik pusatnya salah satu sudut ruangan, kemudian kita sekat gitu ya, itu jadi Y sama dengan X. Jadi garis ini, garis ke sini ya, kemudian garis ke sini dihubungkan. Kalau Y sama dengan 0 berarti sama dengan apa ini? Y sama dengan 0 itu sama dengan ini ya, bidang X, O, Z ya. Nah, langkah pertama kita gambarkan kira-kira Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat itu ya seperti ini ya. Walaupun ini kurang tepat juga ya. Tetapi yang kita butuhkan memang hanya bagian ini saja ya. Ini kan ini harusnya itu kan tabungnya itu ke sini ya. Jadi ini masih ke sini juga kan. Si tabungnya itu masih oke gambarnya. Jadi tabungnya itu seperti apa ya? Paralon dibagi dua lah mungkin ya. Dipotong lurus gitu. Dan ini membentuk paralon ke sini. Tetapi dengan adanya Y sama dengan X gitu. Kalau Y sama dengan X itu kan mengakibatkan ada bagian ininya gitu ya. Jadi ada bagian bidang ini. Sehingga yang bagian belakangnya itu tidak kepakai lagi. Bahkan yang dari sini ke sini juga tidak kepakai. Jadi seperti yang apa ya gambarnya ya. Roti gulung misalnya gitu ya. Atau bulu gulung. Kemudian dipasir lagi gitu. Ini hanya sebagian gini kan ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Dari sini ke sini, ke sini. Kemudian bawahnya seperti segitiga yang alasnya itu ya. Nah kalau seperti gambar ini, kira-kira urutan DX, DY, DZ-nya urutan yang paling tepat itu apa kira-kira? Yang batasnya konstan di sini kira-kira apa nih? Kalau Y itu tidak mungkin ya, karena Y itu ada Y sama dengan X, salah satunya sebagai variabel. Jadi kalau Y itu tidak mungkin bagian paling luar ya, paling luar atau paling dalam juga agak. Nah yang paling mungkin itu kan bisa Z, yang paling luarnya itu bisa X. Tapi karena di sini fungsinya Z sama dengan sekian X, maka ini yang paling idealnya ya. Yang paling idealnya itu yang Z ini paling dalam, kemudian yang Y di tengah, yang X itu paling luar ya. Jadi untuk batasnya itu kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti DZ, DY, DX. DZ, DY, DX, maka kita menentukan batasnya. Berarti yang harus kita cari pertama itu yang paling luar. Yang paling luarnya itu adalah batas untuk ini kalau ini ya, pen tablet bisa nggak? Ini kurang. Ini kalau DZ, kemudian DY, kemudian DX gitu. Berarti yang paling luar kan batas untuk X. Nah batas untuk X, batas untuk X, batas untuk X kan ini ya, sumbu X itu ini. Jadi dari sini sampai ke sini ya, ini 0, X sama dengan 0 sampai berapa ini? Berapa X nih?
Ya masukin aja di sini ya. Ketika Z-nya sama dengan 0 berarti X-nya berapa di sini? Kalau Z sama dengan 0 kan X-nya berarti sama dengan 2 ya. Berarti batas untuk X-nya itu 0 sampai 2. Kemudian batas untuk Y-nya. Y-nya kan di sini ada Y sama dengan 0 nih. Berarti 0 sampai di sini ya, ke garis ini ya. Garis ini kan Y sama dengan X. Jadi batas untuk Y-nya itu 0 sampai X. Kemudian batas untuk Z-nya itu di sini ada Z sama dengan 0, berarti 0 sampai ke permukaan ini ya. Permukaan ini adalah 2 min setengah X kuadrat. Jadi kira-kira untuk menentukan batasnya itu seperti itu ya. Ini batasnya. Ini menghilangkan ini gimana caranya ya? Oh ini ya, jelas. Hilangkan. Ya, jadi itu sebagai batas-batasnya X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai X, kemudian Z-nya 0 sampai 2 min setengah X kuadrat. Nah, kalau sudah batasnya diketahui begini ya tinggal kita hitung ya. Hitung. Ini fungsinya benar ini gitu ya. Jangan-jangan salah fungsinya. Bentar. Soalnya 2XYZ, soalnya itu 2XYZ. Jadi pertama kan diintegralkan dulu terhadap Z, kemudian terhadap Y, kemudian terhadap X. Ketika mengintegralkan terhadap Z, maka X dan Y itu dia kita anggap sebagai konstan. Ini hasil akhirnya kira-kira jadi ini ya 4/3. Itu mungkin tentang integral lipat 3 untuk batas integrasinya yang merupakan balok atau yang bentuk selain balok ya, yang sembarang tadi. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilahkan sebelum kita lanjutkan ke cara perhitungan yang lain ya. Jadi kita transformasi atau kita rubah ya koordinatnya, kan itu kalau balok itu ya relatif mudah dengan koordinat kartesius ya. Tapi kalau misalkan seperti tabung ya lebih mudahnya dibawa ke koordinat tabung. Kalau yang seperti bola ya ke koordinat bola. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada ya dicoba saja nanti latihannya ya. Kita lanjutkan ke koordinat tabung dan koordinat bola ya. Nah intinya kalau untuk koordinat tabung, kalau bendanya itu lebih apa ya, simetrisnya terhadap sumbu putar biasanya ya, kita gunakan koordinat tabung. Kalau simetrisnya terhadap titik pusat, itu satu titik,
itu kita gunakan koordinat bola ya. Tapi ya idealnya kan semua semua bentuk gitu ya, itu harusnya bisa kita gunakan ketiga koordinat ini ya, koordinat kartesius, koordinat tabung, dan koordinat bola ya. Tapi memang kalau yang bentuknya simetris terhadap sumbu putar, memang idealnya menggunakan koordinat tabung, tetapi bisa juga menggunakan koordinat bola. Tapi lebih lebih rumit gitu sih menentukan itu ya. Karena kalau yang garis kan kalau dalam koordinat bola kan bentuknya jadi bisa ke sinus atau ke kosinus ya. Harus hati-hati dalam perubahan itunya ya, koordinat ini. Nah, untuk koordinat tabung ini mirip dengan koordinat polar ya, di integral lipat 2 itu ya, koordinat polar atau koordinat apa namanya ya, polar itu lupa saya. Nah, kalau koordinat tabung ya, jadi inti perubahannya atau kita rubah misalkan X-nya kan jadi R cos theta, Y-nya R sin theta, Z-nya itu tetap ya jadi Z dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini untuk koordinat tabung. Kalau untuk koordinat bola, perubahannya itu adalah kalau X-nya itu jadi rho sin P cos theta, Y-nya rho sin P sin theta, kemudian Z-nya adalah rho cos P, kemudian rho-nya itu ini sebagai jari-jarinya ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan rho kuadrat. Jadi ini untuk merubah ke koordinat tabung atau ke koordinat bola. Ini hubungan kartesius dengan tabung yang sebelah sini ya. Kalau ini kartesius dengan bola. Nah, kalau tabung dengan bola ya ini bisa juga, tapi ini pasti agak repot ya. Seperti untuk Z, ini Z sama dengan Z, di sini Z-nya kan rho cos P ya. Jadi biasanya yang lurusnya itu kan bisa ke sekan atau ke kosekan gitu. Nanti yang repot dalam mengintegralkannya. Kalau sin dengan cos kan sudah biasa kita menghitungnya ya. Nah, selanjutnya ini tadi ya. Kalau bendanya itu simetri terhadap sumbu putar gitu, ada sumbu simetrinya ya, kita gunakan koordinat tabung ya. Kalau bentuknya mirip-mirip tabung lah gitu ya, kita gunakan koordinat tabung. Kalau mirip-mirip bola ya gunakan koordinat bola gitu. Menyesuaikan lah itu ya. Tujuannya ya untuk mempermudah dalam perhitungan integrasinya nantinya. Kemudian ini contoh benda pejal di oktan 1 dibatasi oleh tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dan bidang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4. Terus ini udah bentuk ininya tabung, jadi kita ininya ke koordinat tabung gitu ya. Jadi harus kita gambarkan dulu. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Karena dia ada di oktan pertama ya, jadi X, Y, Z-nya yang positif saja ya. Nah, kira-kira ini batas integrasinya yang pas apa ini? Kalau di koordinat
kartesius. Kalau di koordinat kartesius kira-kira apa batas integrasinya? Semuanya masih bisa ya urutannya ya. Ini semua urutan ini masih memungkinkan ya kalau di kartesius. dx, dy, dz ini bisa, kemudian dy, dx, dz juga bisa, dz, dx, dy bisa, dz, dy, dx juga bisa nih ya. Kalau dy dulu, nah kalau dy dulu berarti ini yang bisa hanya dy, dx, dz. Tidak bisa dy, dz, dx ini tidak bisa ya. Kalau dy dulu berarti dy, dx, dz. Demikian juga kalau dx dulu ya. Dx dulu ini harus dx, dy, dz. Jadi semua kemungkinan bisa, dengan catatan dx dan dy-nya itu berimpit gitu ya. Yang tidak bisa itu dy dan dx-nya berpisah, ini nggak bisa ya. Ya, ini sketsanya. Kemudian dalam koordinat kartesius ini batasnya ya. Jadi kalau x-nya, batas untuk x-nya 0 sampai 2, batas untuk y-nya 0 sampai akar 4 min x kuadrat, batas untuk z-nya adalah 0 sampai 4. Nah, dalam koordinat tabung, berarti dalam koordinat tabung ini batasnya apa nih? Z-nya tetap ya 0 sampai 4, kemudian R-nya kan jari-jarinya ya. Jari-jarinya ini 0 sampai 2, kemudian sudutnya θ-nya ini adalah 0 sampai pi per 2 ya. Karena sudutnya kan ini hanya 90 derajat ya. Jadi kalau dalam koordinat tabung yang kita butuhkan kan R, θ, dan Z. Ini ya. Jadi R-nya 0 sampai 2, θ-nya 0 sampai pi per 2, kemudian Z-nya tetap ini 0 sampai 4. Itu tentang cara menentukan batas integrasi dari koordinat tabung. Nah, kalau koordinat bola seperti ini kan, ini bola, bagian bola di oktan ke-1. Tapi semuanya positif, X, Y, Z-nya. Seolah-olah ini semangka dibagi 8 itu ya. Ini kalau dalam koordinat kartesius, ini kira-kira batasnya apa saja nih? Kalau seperti ini kan fungsinya Z ya. Berarti ini yang paling dalam itu Z. dz, kemudian setelah dz itu boleh dx, boleh dy. Tapi kalau yang umum ini dz, dy, dx. Kalau dz, dy, dx berarti batas paling luar kan harus konstan ya. Batas paling luar x, x-nya itu berarti 0 sampai 2, x-nya 0 sampai 2, kemudian y-nya 0 sampai akar 4 min x kuadrat, kemudian z-nya adalah 0 sampai akar 4 min x kuadrat min y kuadrat. Itu untuk koordinat kartesius. Kalau menghitungnya juga ini pasti lumayan agak sulit ya. Tapi kalau dengan koordinat bola ini bisa lebih sederhana nanti dalam perhitungannya. Koordinat bola itu yang kita butuhkan itu rho ya, rho itu jari-jari bola, kemudian θ
theta itu sudut yang ininya ya, sudut yang kita proyeksikan si bola tadi. Kemudian ada si tadi ya, si ini ya, si ini sudut ya, yang ini ya, sudut ke atas ini ya, dari dasar ke atas ke sini ya. Ternyata ini jari-jarinya kan dua ya, bola dengan jari-jari dua ini rho-nya 0 sampai 2, kemudian theta-nya 0 sampai pi per 2, si-nya juga 0 sampai pi per 2. Itu cara untuk menentukan batas integrasi nantinya ya, apakah mau menggunakan koordinat kartesius dx dy dz itu ya, atau dengan koordinat bola. Kalau koordinat bola kan d rho, d theta, d si ya. Jadi d rho urutannya itu. Nah, untuk batas integrasi dari koordinat kartesius ke koordinat bola atau kartesius ke koordinat tabung ya, kita harus menggunakan ini ya, ada transformasinya gitu ya. Jadi kalau batasnya d fx y z dx dy dz, kemudian ini jadi f, tapi fungsinya nanti kalau x-nya jadi m, y-nya n, z-nya jadi p biasa gitu. F m y f m n v kali ini ada z u p w yang disebut dengan matrik Jacobian, determinan ini ya, determinan Jacobian itu. Bahkan ini nilainya itu, ini harusnya ada nilai mutlaknya ini ya. Jadi ini matrik yang di dalamnya, tetapi ini ada nilai mutlaknya. Jadi oh ini di sini ya, maaf. Jadi ini ada nilai mutlak dari matrik Jacobian. Jadi nanti dihitung determinannya. Jadi ini dx do x do u, do x do y, do x do v, do x do w, dan seterusnya ya, urutannya seperti ini. Dihitung determinannya, kemudian hasilnya nanti diambil nilai yang positifnya ya, nilai mutlaknya. Nah, untuk koordinat tabung ini hasilnya itu adalah R, ternyata hasilnya itu adalah R. Sehingga nanti ketika merubah dari koordinat kartesius ke tabung, integralnya itu ya, nanti kan fungsinya dalam R cos theta atau R sin theta, kemudian Z, di sini ada R dr d theta dz. Jadi R dr d theta dz. Ini R dr d theta itu kan seperti di integral lipat 2 merubah ke koordinat polar ya. R dr d theta kan sama ya. Nah, untuk koordinat bola, nah ini agak beda ya. Kalau koordinat bola itu adalah determinan dari matrik Jacobiannya itu adalah min rho kuadrat sin si ya. Sehingga nanti perubahan ketika merubah dari koordinat kartesius ke koordinat bola, batas integrasinya pasti ini berubah ya. Kalau di sini kan asalnya x, y, z, z, y, x, ini ya, z, y, x batasnya. Kalau di sini kan ini
apa dulu nih? Rho, theta, C ya. Jadi di sini batas rho, kemudian batas theta, batas C. Jadi biasanya urutannya rho ini yang paling ujung ya. Karena rho itu kan jari-jari, biasanya jari-jari itu batasnya 0 sampai bilangan ya. Kita lihat contohnya ini untuk kalau paraboloida. Paraboloida itu kan mirip dengan tabung ya. Karena paraboloida itu kan simetris terhadap sumbu putar ya. Jadi mirip dengan tabung gitu, jadi kita bawa ke koordinat tabung. Ini ya, jadi paraboloida ini kalau untuk koordinat kartesiusnya kira-kira batasnya apa ini? Ada yang bisa bantu jawab ini? Kalau dibawa ke kartesius. Kalau ke kartesius ini yang paling mudah kan berarti ini dz, dy, dx ya. dz, dy, dx. Langkah pertama kan kita proyeksikan dulu ya. Nilai hasil proyeksinya ini bentuknya apa nih? Lingkaran ya, lingkaran dengan jari-jari 2 ya, lingkaran dengan jari-jari 2. Kalau lingkaran dengan jari-jari 2, maka batas yang paling luarnya itu kan misalkan kita ambil yang X saja ya. Berarti yang X-nya itu batasnya dari min 2 sampai 2 gitu ya. X-nya min 2 sampai 2, kemudian Y-nya berarti min akar 4 min X kuadrat sampai akar 4 min X kuadrat gitu ya. Itu batas untuk Y-nya. Untuk Z-nya ya di sini 0 sampai 4. Itu untuk kartesiusnya ya. Ini maaf, ini Z-nya kenapa ini X kuadrat? Oh iya. Ya maaf, betul ya. Z-nya itu X kuadrat plus Y kuadrat sampai 4 ya. Jadi permukaan itunya ya, permukaan mangkoknya itu ya. Jadi yang paling bawah kan ini ya, yang membentuk mangkok tadi itu sampai yang paling atasnya itu ya 4, dia Z sama dengan 4. Nah kalau dengan koordinat tabung ini akan lebih mudah dalam proses perhitungan nantinya ya. Jadi S-nya itu karena yang kita butuhkan itu R, theta, dan Z. Jadi R-nya itu jari-jari ya, jari-jari dari hasil proyeksi ke bidang X, O, Y kan yang berupa lingkaran ya. Jadi R-nya jari-jari itu 0 sampai 2 sama ya. Kalau di
jari-jari lingkaran ya, karena bentuknya kan sama juga, E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 lingkarannya ya. Sehingga jari-jarinya itu 0, kecil r kecil sama dengan 2, kemudian tetanya karena ini lingkaran penuh berarti 0 sampai 2 pi. Kemudian batas untuk z-nya itu kan E kuadrat plus Y kuadrat itu yang paling bawahnya ya. E kuadrat plus Y kuadrat kan sama dengan R kuadrat, R kuadrat sampai 4. Nah, untuk menghitung integrasinya ya, volume benda pejalnya. Jadi kalau kita katakan volume benda pejal berarti fungsinya itu f x y z-nya sama dengan 1 ya. Jadi ini relatif lebih mudah menghitung dengan menggunakan koordinat tabung ya. Hasilnya 8 pi ya. Ini kalau ada yang mau bertanya silakan ya, langsung saja ya. Nah ini kalau menggunakan koordinat bola ya. Kalau koordinat bola kebetulan di sini yang dihitungkan bola di sini ya, volume bola dengan jari-jarinya 2 ya, E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam hal ini kan jari-jarinya di sini adalah rho kuadrat ya, kalau di koordinat bola. Kalau dengan Cartesius ya, menentukan dalam koordinat Cartesius ini kalau dz, dy, dx ya, berarti untuk x-nya harus konstan itu 0 sampai 2, kemudian y-nya 0 sampai akar 4 min x kuadrat, kemudian z-nya adalah 0 sampai akar 4 min x kuadrat min y kuadrat. Untuk Cartesius, nah untuk bolanya rho-nya itu 0 sampai 2, kemudian tetanya 0 sampai pi per 2, kemudian sin-nya juga 0 sampai pi per 2 ya. Jadi itu kira-kira cara merubah atau menghitung ya integral tergantung dari batasnya ya. Kalau batasnya berbentuk tabung atau simetris terhadap sumbu putar, ya kita gunakan koordinat tabung. Kalau simetrisnya terhadap suatu titik gitu, titik tertentu, kita gunakan koordinat bola. Kalau bentuk batasnya konstan semua ya kayak balok ya, pakai Cartesius saja ya. Per 3 pi. Kalau volume bola memang berapa sih? Itunya ada yang ingat nggak? Rumus volume bola itu apa? 4/3 V R pangkat 3 Pak, kalau nggak salah. 4/3 pi R pangkat 3. R pangkat 3 ya. Coba hitung berapa ini? Kalau jari-jarinya 2. 4/3 pi. Ini hanya R pangkat 3-nya ya. 2 pangkat 3 kan 8 ya. Jadi 4/3 pi kali 8 gitu ya. 8 kali 4 kan 32 ya. 32/3 pi. Jadi volume bola utuhnya itu kan segitu. Nah kalau hanya di oktan pertama berarti kan hanya 1/8 ya. Jadi 4/3 pi kali 8 ya tadi
kali 1/8 lagi ya jadi 4/3 pi. Memang betul ya kalau menghitung volumenya. Ya, salah satu cara untuk mengecek apakah yang kita kerjakan itu benar atau tidak ya, kalau bisa dibandingkan dengan rumus aslinya ya dibandingkan dulu gitu ya. Ini ada beberapa latihan, saya pikir ini silakan saja dicoba ya. Harus hati-hati ini dalam menentukan langkah pertama, misalkan mau dibawa ke koordinat mana gitu ya. Seperti nomor 1, kira-kira ini yang paling memungkinkan ini ke koordinat mana? Kalau koordinat kartesius semuanya memungkinkan ya untuk batasnya ya. Tapi dalam menghitungnya nanti agak repot tentunya. Kira-kira kalau nomor 1 ini yang paling mudah ini ke koordinat mana ini? Koordinat apa ini? Tabung ya sebetulnya ya. Karena di sini ada paraboloida tadi ya. Jadi ini kan seperti mangkok yang terbalik gambarnya ya. Kalau yang kedua bola, ini sini ada batasnya aja bola di sini ya. Pasti ini ke koordinat bola. Jadi nanti bola yang jari-jarinya 1 sampai bola dengan jari-jarinya 2. Tentu ini row-nya 1 sampai 2 ini pasti ya. Row-nya 1 sampai 2. Kemudian tetanya ini 0 sampai pi/2 karena di oktan 1 tadi ya. Kemudian C-nya juga 0 sampai pi/2. Nah ini ya, ada R² sama dengan 4Z. Ini tabung saya pikir ini ya. Koordinat nomor 3 itu koordinat tabung, nomor 4 tabung juga, 5 mungkin ini dengan bola ya. Ini slide terakhir kalau saya. Oke. Nah, harus hati-hati dalam menerjemahkan yang seperti ini ya. Volume benda pegal di dalam bola, di luar kerucut, di atas bidang gitu ya. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Jadi sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Slide-nya kalau nggak salah yang di reguler saya pikir itu yang PDF kalau nggak salah ya. Tapi udah hampir sama lah intinya. Nanti kalau perlu yang PowerPoint-nya nanti saya share juga. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Untuk pengganti saya pikir keputusannya mudah-mudahan bisa besok ya. Besok saya ketemu dengan rekan ya.
yang di kelas B nanti saya diskusikan juga tentang bahan UTS ya, kira-kira materinya sampai apa. Karena ya kelas kita yang tertinggal satu pertemuan itu kan ya. Ini sudah pernah ngisi presensi belum nih? Sudah, Pak. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan dalam minggu ini ya. Jadi informasinya insya Allah besok saya sampaikan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.